lex dan jure. Ya, ada lex spesialis darurat, lex generalis, ada de jure. Ya, kita coba lihat istilah-istilah masa lampau. Legi, kita bicara legi. Baik sekalian, kita mulai diskusi dengan berdoa. Hari ini kita akan khusus bicara tentang tiga istilah ditambah dengan setelah beres istilah ini kita masuk ke materi terakhir itu di asas. Ya, jadi terakhir kita akan bicara tentang asas. Sekalian, di dalam istilah-istilah hukum maka ada tiga istilah yang historical, ya, yang cukup lama. Yang cukup lama, diantaranya yang pertama adalah istilah lege, ya. Yang kedua istilah lex, ya, ini. Dan yang ketiga ada istilah jure. Jadi di jure lex spesialis, ya, itu adalah kata tambahannya. Kita mulai dari istilah lege, ya. Lege berasal dari bahasa Latin. Jadi historicalnya istilah lege itu dari bahasa Latin dengan pengertian, ya, dengan hukum. Ya, jadi lege itu adalah pengertian etimologisnya dengan hukum. Jadi kalau ada tulis lege berarti dengan hukum. Ya. Atau bisa juga pakar mengatakan sesuatu yang sesuai dengan hukum. Jadi lege itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum. Atau yang ketiga, istilah yang ketiga, berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi ini enaknya yang mana? Terserah kalian. Yang penting istilah lege dalam bahasa Latin diartikan yang pertama dengan hukum, yang kedua sesuatu yang sesuai dengan hukum, yang ketiga berdasarkan hukum yang berlaku. Itu istilah lege dari pengertian. Ya, jadi kalau kalian lihat literatur yang ada istilah lege, maka pengertiannya ada tiga. Ya. Yang pertama bisa dengan hukum, yang kedua sesuatu sesuai dengan hukum, yang ketiga berdasarkan hukum berlaku. Ya. Nah, istilah-istilah seperti ini, sekalian, itu seringkali kita temukan di dalam pertama profesi legal drafting. Ya, legal drafting itu apa? Legal drafting itu adalah profesi yang khusus sebagai drafter tentang hukum. Misalnya perda, undang-undang, naskah akademik, atau juga misalnya katakanlah drafter tentang kontrak, ya, drafter tentang misalnya katakanlah hukum acara, ya, eksepsi, replik, duplik. Ini biasanya ada istilah-istilah yang kaitannya dengan historical. Ya, jadi sekali lagi lege itu dalam bahasa Latin istilahnya ada tiga pengertiannya. Ya, yang pertama dengan hukum, yang kedua adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum, yang ketiga berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, jadi ada tiga istilah dari lege. Ya. Ya, saya ulang lagi. Istilah lege berarti secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Ya, pengertian sesuatu yang sesuai dengan hukum atau berdasarkan hukum yang berlaku. Itu dari istilah. Ya. Selanjutnya, bagaimana penerapan istilah lege ini di dalam contoh? Ya. Ketika suatu peraturan atau keputusan, jadi lege itu objeknya biasanya mainnya di peraturan dan keputusan. Ya, kalau peraturan kita bicara sering mengatakan regling, itu peraturan. Ya, maka peraturan ini
kemudian dia konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, Permen, Perda, provinsi, kabupaten dan kota, dan Perdes. Maka peraturan ini membutuhkan legal drafting atau profesi drafter. Nah, biasanya mempergunakan istilah-istilah yang salah satunya adalah lege ini. Ketika berbicara tentang istilah dengan hukum, sesuatu yang sesuai dengan hukum, atau berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, itu adalah peraturan yang pertama. Yang kedua, yang juga sering mempergunakan istilah lege adalah keputusan, atau orang mengatakan besiking, penetapan, ketetapan. Misalnya kita ambil contoh, penetapan hakim. Ya, biasanya di dalam argumentasinya salah satunya mempergunakan istilah lege. Gitu. Atau misalnya katakanlah ketetapan kaitannya dengan SK tentang promosi, demosi, mutasi misalnya dalam konteks administrasi negara. Ya. Promosi apa? Naik jabatan. Misalnya contoh, dari camat ke kepala dinas, itu promosi. Dari kepala dinas ke asda, itu promosi. Dari asda ke sekda, itu promosi. Jadi kalau promosi ke atas. Ya. Yang kedua mutasi. Kalau mutasi itu adalah ke pinggir. Misalnya dari camat Cikalong menjadi camat Cianjur Kota. Dari camat Cianjur Kota menjadi camat Pacet. Dari camat Pacet menjadi camat Naringul. Nah, itu adalah mutasi. Kalau mutasi itu jenjangnya sama. Camat-camat, staf-staf misalnya. Staf kecamatan Naringul dipindah ke staf kecamatan Agrabinta. Itu mutasi. Kecamatan Agrabinta dimutasi ke staf kecamatan Cianjur Kota misalnya. Itu ada mutasi. Cuma dalam konteks mutasi ada dua. Ada mutasi berkonotasi punishment, ada mutasi berkonotasi reward. Bagaimana memisahkan antara punishment dan reward? Kalau punishment berarti contohnya dari Cianjur Kota dari camat Cianjur Kota menjadi camat Agrabinta misalnya. Itu adalah punishment. Ya, mutasi yang berkonotasi punishment. Kenapa? Karena di Cianjur Kota strategis, rumahnya di Cianjur juga, tiba-tiba dia dibuang ke Agrabinta. Berarti ada punishment. Ya, dia melakukan kesalahan. Ya, kemudian dia buang ke Agrabinta. Kalau orang Agrabinta jadi camat staf kecamatan di Agrabinta, oke, nggak ada masalah. Ini orang Cianjur. Nah, berarti ini dikatakan punishment. Atau dibalik logikanya, orang Agrabinta diberikan reward. Maka menjadi staf camat Cianjur Kota atau staf camat Cipanas misalnya. Itu adalah reward. Jadi ada dua. Kalau bicara tentang penggunaan istilah lege dalam konteks keputusan, kaitannya tadi dengan ketetapan, penetapan, ya, atau besiking, ya. Kemudian satu lagi dalam konteks SK tadi kan mutasi, promosi, mutasi, yang terakhir ada demosi. Ya. Demosi itu apa? Penurunan jabatan. Contoh, dari sekda ke asda itu demosi. Dari asda ke kepala dinas itu demosi. Kepala dinas ke camat, demosi. Camat ke sekdes, demosi. Ya. Nah, kalau mutasi itu adalah bisa reward, bisa punishment. Kalau promosi pasti reward. Ya kan? Kalau demosi apa? Penurunan jabatan itu konotasinya apa? Orang diturunkan jabatan karena apa? Karena kesalahan. Kesalahan pasti diberikan sanksi atau punishment. Jadi demosi itu pasti sanksi.
Dari camat menjadi staf biasa, pasti diberikan sanksi. Nggak mungkin ujung-ujung dari camat diturunkan. Ngamuk tuh. Ya, nah itu ditaikkan, ini diturunkan. Kenapa? Sanksi pasti. Itu namanya demosi berkonotasi punishment. Ya, kalau kalau promosi berkonotasi reward. Karena naik. Orang berprestasi jadi camat, taikkan menjadi kepala dinas, berprestasi jadi kepala dinas, ditaikkan menjadi asda, berprestasi di asda menjadi sekda, itu adalah reward. Ya, kalau mutasi tadi ada dua, ada punishment, ada reward. Ya, contoh reward tadi dari Agrabinta dipindahkan Cianjur Kota, orangnya orang Cianjur Kota, rumahnya di Cianjur itu maksudnya. Tapi dia tugas asalnya di Agrabinta, dipindahkan ke Cianjur Kota, maka itu adalah reward pasti. Gitu. Atau dibalik logikanya, dari Cianjur Kota kemudian dipindahkan ke mana? Cikalong misalnya. Orangnya Cianjur Kota, dipindahkan tiba-tiba ke Cikalong. Ya, itu ada pasti punishment. Ya, ke Cikalong kan kudu jalan deui, kudu make motor di kali itu bulak-balik kabus angin tina asal Lembang ke Cianjur Kota, tiba-tiba kan harus pakai kendaraan. Gitu. Nah, itu adalah bicara dalam perspektif besiking. Ya. Keputusan, ketetapan, penetapan. Jadi, istilah lege ini di dalam objek hukum, peraturan dan keputusan atau regling dan besiking. Biasanya dipergunakannya, gitu, ya. Yang dinyatakan sah karena memenuhi aturan hukum yang berlaku pada saat kejadian tersebut terjadi. Regling yang seperti apa yang merefer istilah lege? Maksudnya ditegaskan, regling dan besiking yang dinyatakan sah karena mematuhi aturan hukum yang berlaku pada saat kejadian tersebut terjadi. Gitu. Ya, jadi itu adalah parameter penggunaan lege. Dengan demikian, maka penggunaan istilah lege itu biasanya dilaksanakan di dalam peraturan yang berbentuk baik regling atau besiking. Ya, jadi itu ada penggunaan istilah lege. Ya, semua berarti parameternya adalah peraturan. Ya, nah itu. Untuk lege ada masalah. Lex ini biasanya ditambah lex spesialis, lex generalis, ya, ya. Jadi ditambah. Istilah lex itu sendiri undang-undang. Lex spesialis berarti apa? Undang-undang yang bersifat khusus. Makanya sini lex itu undang-undang. Atau orang mengatakan lex itu adalah aturan hukum. Lex spesialis, aturan hukum yang bersifat khusus. Atau lex generalis, aturan hukum yang bersifat umum. Nah, gitu. Atau undang-undang yang bersifat umum. Jadi ada dua. Secara dalam konteks etimologis bahasa Latin, maka pengertian lex ada dua. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah aturan hukum. Jadi ada dua istilah dari pengertian daripada istilah lex, undang-undang atau aturan hukum. Oke. Istilah lex digunakan untuk merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis yang mengikat bagi masyarakat. Ya, maka tentu yang mengikat bagi masyarakat peraturan tertulis ada dua, ada undang-undang. Ya, kalau undang-undang clear, ya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jungto 15 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 itu peraturan perundang-undangan. Semua, ya. Kalau aturan hukum kemudian menjadi bias, karena ada dua, aturan hukum tertulis, ada aturan hukum tidak tertulis. Kalau tertulis salah satunya undang-undang, kalau tidak tertulis ada hukum adat, ya. Jadi dengan demikian aturan lex juga dipergunakan oleh hukum adat, ya. Atau aturan hukum lex juga, istilah lex juga dipergunakan oleh hukum tertulis selain undang-undang. Gitu. Misalnya ada lex aterna. Ya. Jadi istilah lex ini kemudian berbagai peraturan
undang-undangan yang lain. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif lex. Undang-undang atau aturan hukum, ya. Di sini katakan yang tertulis yang mengikat bagi masyarakat. Jadi itu adalah kaitannya dengan secara etimologis dalam bahasa Latin pengertian daripada lex. Undang-undang atau aturan hukum yang tertulis yang mengikat bagi masyarakat. Ya. Contoh penggunaan istilah lex ketika seorang ataupun suatu lembaga melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya. Jadi subjeknya di dalam pengertian pemanfaatan istilah lex itu adalah harus seseorang atau badan hukum. Atau orang mengatakan apa? Bu Dr. Anita mengatakan natur lex person atau reh person. Ya, seseorang atau badan hukum. Jadi subjeknya harus seseorang atau badan hukum. Ya, kalau tadi kalau lege subjeknya apa? Peraturan keputusan. Ya. Kalau lex seseorang atau badan hukum. Subjeknya. Bisa seseorang atau bisa badan hukum. Jadi boleh dua-duanya. Ya. Bisa seseorang atau badan hukum subjeknya yang mempergunakan istilah lex. Gitu. Nah, badan hukum dan seseorang dan lembaga atau badan hukum itu melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya. Kenapa peraturan hukum lainnya? Karena aturan hukum tadi di atas yang mengakibatkan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang masuk aturan hukum lainnya adalah aturan hukum tidak tertulis. Contoh tadi ada hukum adat. Gitu. Nah, itu adalah penggunaan istilah lex. Dengan demikian maka penggunaan istilah lex dipergunakan untuk aktivitas subjek hukum. Nah, ini titikkannya. Aktivitas subjek hukum. Maka subjek hukum secara keperdataan ada dua. Ada natur lex person, ada reh person. Ada badan hukum, ada orang. Jadi itu yang menggunakan istilah lex. Gitu, ya. Badan hukum dan badan hukum dan seseorang itu yang seperti apa? Di sini katakan yang sesuai dengan hukum. Gitu. Jadi itu adalah penggunaan istilah lex hanya dipergunakan oleh subjek hukum, seseorang atau badan hukum. Ya, jadi beda dengan tadi lege. Kalau lege itu regeling dan besiking. Ya, digunakan di regeling dan besiking. Sedangkan kalau di lex itu adalah undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan aktivitas seseorang atau badan hukum. Jadi itulah penempatan istilah tadi. Jadi kalau kalian nanti jadi legal drafter, pastikan penempatan istilah ini adalah sesuai dengan proporsinya. Ya, artinya jangan menempatkan lex di dalam ruang lingkup bekerja tentang regeling dan besiking. Karena di dalam regeling dan besiking harus mempergunakan lege. Gitu. Ya. Jadi lex hanya dipergunakan untuk subjek hukum, reh person atau natur lex person. Subjek hukum orang atau badan hukum. Itu adalah istilah penggunaan lex. Terakhir ada juri. Biasanya kita ya. Juri berasal dari bahasa Latin etimologisnya yang mempunyai pengertian secara hukum. Jure secara hukum. Maka orang mengatakan de jure berdasarkan hukum. Ya. Secara hukum. Istilah jure digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Jadi de jure itu ya sebuah istilah yang dipergunakan ya didasarkan kepada prinsip-prinsip atau norma hukum yang berlaku secara umum. Itu adalah istilah jure.
Contoh penggunaan istilah juru adalah ketika suatu tindakan dianggap sah dan benar berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku secara umum dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebenaran yang diakui secara luas. Itu di juru atau zuru istilah. Ya. Dengan demikian, maka penggunaan istilah de jure atau jure dalam suatu tindakan yang benar secara hukum dan norma hukum dalam masyarakat. Jadi dengan demikian penggunaan istilah jure adalah tindakan yang benar secara hukum dan norma umum dalam masyarakat. Jadi bentuknya tindakan. Gitu. Ya. Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Itu penggunaan de jure. Gitu. Jadi beda ya antara istilah lege, lex, dan jure. Kalian di semester 1 pernah dengar ada istilah lege, di jure. Nanti semester yang akan datang kalian akan coba cari tahu apa lege, apa di jure, atau bisa jadi ketika kalian nanti membaca referensi tiba-tiba ada istilah lege atau de jure atau lex. Paling tidak kalian lihat referensi yang saya sampaikan, salah satunya. Walaupun di yang lain juga kalian boleh nyari, banyak sekali ya. Nah itu adalah 3 istilah dalam konteks hukum. Ada istilah lege, leg, dan de jure. Dari pengertian termasuk subjek hukumnya apa. Ya, itu udah 3 istilah, lege, lex, dan de jure. Ada pertanyaan dari 3 istilah ini? Ya, mangga.